Shalom, puji Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam program doa pagi GPDI Budi Mulia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Allah yang akan menjadi renungan kita di pagi hari ini, mari kita mau berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur di pagi hari ini Bapa, kalau kembali kami boleh ada. Kami bangun dengan tubuh yang sehat, kami menghirup udara yang segar di hari yang baru. Tuhan, kami percaya ini bukan karena suatu kebetulan, tapi ini bukti bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sebelum kami melangkah lebih jauh di hari yang baru ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami rindu bersekutu lewat firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu itu adalah kekuatan bagi kami. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pembacaan firman Allah pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Ibrani. Ibrani pasalnya yang kelima. Kemudian kita akan membaca ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Ibrani pasal 5 ayat 7 dan 8, demikian bunyi firman Tuhan. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan tetap dengan rata tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Puji Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita sedang merayakan dan memperingati hari kematian Yesus Kristus, ya, di mana Allah menebus kita, Allah membebaskan kita, Allah menyelamatkan kita. Dan saudara-saudara, taruhannya, harganya bukan lagi seperti pada zaman bangsa Israel, di mana setahun sekali imam besar harus mempersembahkan korban penebusan bagi dosa-dosa umat Israel. Tetapi bagi kita sebagai orang percaya, Allah memberikan anaknya, yaitu Yesus Kristus, menjadi domba Paskah yang membebaskan dan menyelamatkan kita. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kembali betapa besar kasih Allah, betapa besar kasih Tuhan kepada kita, sehingga dalam penderitaan Yesus telah setia, telah taat. Bahkan Paulus katakan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Sekali lagi saya baca, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini menekankan bahwa meskipun Yesus adalah anak Allah, ia tidak terlepas dari proses belajar dan penderitaan. Melalui pengalamannya sebagai manusia, termasuk penderitaan yang dialaminya, Yesus belajar untuk taat kepada kehendak Allah. Ini menunjukkan bahwa ketaatan bukanlah hal yang otomatis, melainkan hasil dari proses dan pengalaman hidup yang mendalam. Saudara, kita tahu bahwa Yesus, walaupun dia sebagai Allah, di dalam Filipi dikatakan dia telah belajar taat, ya, dia menderita dan dia tetap setia. Walaupun
Dia Allah, tetapi dia rela tinggalkan dan mengosongkan dirinya. Haleluya. Dalam konteks ini, penderitaan, saudara-saudara, bukanlah tanda kelemahan, melainkan sarana untuk mencapai kedewasaan rohani dan ketaatan yang sempurna. Yesus sebagai imam besar yang sempurna menunjukkan bahwa melalui penderitaan dan ketaatan seseorang dapat mencapai kesempurnaan dan menjadi sumber keselamatan bagi orang lain yang taat kepadanya. Saudara, melalui ayat-ayat ini saya ingin mengajak kita kembali untuk merenungkan betapa besar kasih Allah, betapa besar cintanya, betapa besar pedulinya kepada manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Kenapa Allah harus menjadi manusia? Karena yang akan ditebusnya adalah manusia. Ya, kita tahu bahwa Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah. Tetapi gambar Allah, citra Allah itu dalam kehidupan manusia telah rusak, dirusak oleh iblis, dirusak oleh setan. Makanya saudara-saudara, tidak ada jalan lain kecuali firman itu menjelma menjadi manusia dan sama seperti kita. Hanya firman Allah katakan dia tidak berdosa, dia tidak bersalah, tidak ada cacat, tidak ada celah, tidak ada kesalahan. Dia adalah manusia yang suci. Itu bedanya antara Yesus dengan kita. Kenapa dia harus menjadi manusia? Karena dia ingin menebus manusia. Kenapa dia harus menjadi manusia? Karena agar supaya dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Kenapa dia harus menjelma menjadi manusia? Agar supaya dia boleh tahu persoalan-persoalan yang dirasakan dan diderita oleh manusia. Jadi saudara-saudara, ayat ini mengingatkan kita bahwa dalam perjalanan iman, penderitaan dan proses belajar taat adalah bagian dari pertumbuhan rohani yang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kenapa saya katakan sebagai proses? Ya, kesempurnaan, kedewasaan, saudara-saudara, bukan secara otomatis terjadi, tetapi itu semua melewati proses. Ya, melewati proses. Saudara, setelah kita menjadi orang percaya, setelah kita menjadi anak Tuhan, saudara, kita tidak serta-merta menjadi manusia yang berkenan, tidak serta-merta menjadi manusia yang suci, tidak serta-merta menjadi manusia yang kudus, tetapi persoalan demi persoalan yang kita alami, persoalan demi persoalan yang kita hadapi dan kita lewati, itu adalah merupakan bagian dari proses di mana kita akan menuju kepada kedewasaan. Kita akan menuju kepada pertumbuhan yang sempurna. Kita akan menuju kepada kasih yang sempurna. Saudara, kalau kita mau belajar taat, kalau kita mau belajar setia, kalau kita mau belajar untuk hidup berkenan kepada Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang melakukan kehendak Allah, kepada siapa kita bercermin? Kepada siapa kita, saudara-saudara, belajar? Tidak lain, kita bercermin dan kita belajar kepada Yesus, ya. Kepada Yesus. Dengan kata lain, kita berkiblat kepada Yesus. Kita mencontoh dan meneladani, ya. Yesus telah memberikan contoh. Yesus telah memberikan teladan kepada kita bagaimana untuk kita menjadi orang yang taat dan setia. Tentu ketaatan dan kesetiaan itu diuji melalui persoalan, permasalahan.
Mari kita membaca di dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 5 mulai. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Haleluya. Ya, luar biasa saudara-saudara. Jadi kalau kita mau belajar taat, kita mau belajar setia, kita mau belajar rendah hati, kita mau belajar lemah lembut, jangan kita belajar kepada manusia, siapapun dia, ya. Terkadang kita terlalu mengidolakan seseorang, mengidolakan pendeta A, pendeta B, dan lain sebagainya. Boleh-boleh saja, itu tidak dilarang. Tetapi kalau kita mau belajar rendah hati, kita mau belajar taat, kita mau belajar setia, kita mau belajar mengasihi, kita mau belajar peduli, saudara, belajarlah kepada Yesus. Kenapa? Karena Dia tidak pernah berubah. Orang yang kita idolakan, orang yang kita sanjung-sanjung, figur yang seringkali kita eluk-elukan, satu saat akan mengecewakan kita. Ketika dia salah, ketika dia keliru, ketika dia hilaf, akhirnya saudara kecewa. Ketika saudara kecewa, akhirnya saudara mutung, saudara berubah setia. Tapi kalau saudara belajar kepada Yesus dalam hal kerendahan, dalam hal kelemah lembutan, dalam hal kasih, dalam hal ketaatan, saudara, itu adalah figur yang tepat. Marilah di suasana Paskah ini kita mau merenungkan kembali, kita mau mengintrospeksi diri kita, kesetiaan kita, ketaatan kita, bakti kita kepada Tuhan. Mari kita renungkan kembali, kita kembali kepada kasih, kita kembali kepada ketaatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kalau kami boleh diberi kesempatan lagi di tahun ini merenungkan kembali betapa besar kasih Allah, betapa besar cinta Tuhan, betapa besar pengorbanan Yesus dalam rangka menyelamatkan kami, dalam rangka membebaskan kami dan membenarkan kami. Tuhan, biarlah di kesempatan ini Tuhan mau ajar kepada kami untuk kami kembali hidup setia, hidup taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat dan seberapa yang dapat mengikuti dan mendengarkan siaran doa pagi ini. Tuhan memberkati. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus sembuh. Yang menghadapi persoalan dan permasalahan dalam nama Yesus, Tuhan berikan jalan keluar. Terpujilah namamu Tuhan. Kami melangkah di hari yang baru ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.